Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rika dengan NIM F0271231020. Nah, di sini saya akan menampilkan video kuliah lapangan yang bertemakan manajemen risiko layanan di perpustakaan. Nah, di sini saya akan menampilkan video. Selamat menyaksikan. Nah, langsung saja kita ke lokasi yang dimana kita akan mengetahui apa saja sih risiko yang ada di perpustakaan. Kita langsung saja kepada penjelasannya. Nah, di sini dijelaskan tentang layanan yang kita dapatkan di perpustakaan. Kalian masuk ke perpustakaan dan mendapatkan layanan apa saja? Kadang layanan apa saat menunggu ya gitu kan. Sebenarnya kembalian. Kemudian kalau bagaimana kita memudahkan menemukan belanjaan kita, kan sistem semua kan itu untuk layanan yang tidak kita rasakan secara langsung. Kita rasakan saat kita berbelanja itu, tapi berinteraksi dengan orang yang berbudaya itu kadang kita tidak rasakan gitu kan. Tapi dampaknya ya nanti bagaimana kalau kita rasakan banyak kotor, barang yang berantakan, kita tidak berubah gitu kan. Jadi itu di perpustakaan. Jadi tidak kalau layanan ada bagaimana untuk layanan itu bisa memberikan kepuasan, dan kepuasan bagi penggunanya itu sendiri. Kalau pengguna di perpustakaan disebutnya apa? Perpustakaan. Perpustakaan itu kita beri layanan yang seoptimal mungkin gitu kan, layanan sebaik-baik mungkin. Tapi tadi saya dapat bocoran dari Asika. Nah, di sini adalah bagaimana manajemen resiko layanan kan, resiko layanan apa saja kan, apa tekniknya. Kalau kita berbicara resiko tentu adalah hal-hal yang harus kita hindari, dan kita perbaiki. kita cegah, apalagi dan bagaimana tindakan itu eksekusi dari apa resiko yang akan kita lakukan untuk mencegah, untuk menghindari gitu kan. Nah, mungkin kita mengidentifikasi dulu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita di perpustakaan data jenis layanan ya, jenis layanan kita ada apa saja ya kan? Pertama kali kita masuk ya kan? Paling tidak dilihat dulu bagaimana lingkungan ya kan? Lingkungan itu harus polusi, mungkin lantai jangan sampai licin gitu kan, itu kan resiko juga ya. Jangan sampai gara-gara kita kebaikan kita nggak jadi perpustakaan gitu kan, malah kita ada rumah sakit gitu kan. Ya, bagaimana kita memberi layanan yang mungkin tidak semua orang mempunyai fisik yang kuat, fisik yang sehat gitu kan, ada kebutuhan khusus gitu kan. Bagaimana perpustakaan kita memberikan layanan seperti itu. Artinya apa? Desain dari dulu, desain bagaimana jalur alurnya kan, itu semua kalau kita bicara layanan tentu konteks itu tidak hanya sekedar di situasi referensi itu kan. Layanan ini alatnya diperbanyak, tapi itu solusi ya, solusinya diperbanyak alatnya. Oke. Itu kemudian nanti apalagi saya itu kalau kita lihat tadi di sistem kita itu sudah berbasis web, itu pakai aplikasi apa ya di bawah? Ada yang tahu kan? Tapi mungkin dalam perpustakaan dan sampai sebetulnya kali ya, sampai ada yang bisa, tapi itu kan namanya manajemen resiko ya kan. Resiko itu ya tergantung bagaimana bidang pekerjaan itu juga, karena resiko itu kan ada levelnya gitu kan. Kalau dalam perusahaan itu atau ada namanya K3 gitu kan. K3 itu apa coba? Saya nggak tahu. Ada keselamatan, itu seperti itu ya. Itu tergantung resiko. Kalau di perpustakaan resikonya kita kira-kira orang di perpustakaan itu termasuk kategori resiko tinggi atau resiko sedang atau resiko rendah? Bisa tetap sedang ke rendah ke sedang ya. Kan nanti itu tadi. Kemudian kalau nanti misalkan nanti melihat itu mengidentifikasi ya kan, silakan polisinya nanti bisa bertanya dengan lihat di lapangan ya, bertanya mungkin kalau berbeda situasi bertanya. Jadi
kemudian resikonya apalagi kalau terjadi keramaian, banyaknya pengunjung, ya kan? Nah, ada nggak resiko tadi apa namanya resiko misalkan kita pinjam kunci loker, ya kan? Kemudian terjadi apa namanya kekurangan, ya. Nah, kemudian kalau terjadi kekurangan apa di situ? Ya kan? Mungkin mahasiswa tasnya dan kalau di pojokan gitu ya dikumpulkan, ada nggak resiko di situ? Resiko kehilangan, resiko kerusakan barang, ya. Itu kan harus diantisipasi juga. Semua itu kenyamanan. Kalau kita berbicara dengan resiko-resiko itu yang banyak sekali bisa kita identifikasi, bukan identifikasi pelayanan. Ya. Kemudian supaya apa tidak terjadi kelambatan, mungkin adik waktu pinjam lupa, ada waktu pinjam sebenarnya kan ada waktu buka saja. Ini kenapa tidak kasih ini salah satunya? Mungkin ada pertanyaan loh, itu Pak urusan nggak pakai itu kenapa? Kenapa? Ini ada koleksi referensi ya. Koleksi referensi itu tidak bisa dipinjam sehingga kita untuk jadi pun kalau kita kasih fungsinya tadi tidak bisa maksimal gitu kan, hanya sebagai aksesoris saja gitu kan. Tentulah terjadi pemborosan juga gitu kan, kita mengatakan karena ini kan kita melakukan pembelian kan, pembuatan itu seperti itu kita lakukan. Kemudian apalagi supaya tidak terjadi kelambatan. Kalau memang sudah terjadi maka bagaimana penanganannya, tapi kalau polisi yang sudah kita temukan ya sudah, artinya dengan misalkan rusak kita bisa mudah untuk mencari gantinya, yaitu kita juga antisipasi seperti itu ketika. Terus kemudian kita bagaimana koleksi itu disusun di rak. Nah, itu kan artinya menyusun rak itu juga kita siapkan. Kemudian jenis raknya, ya kan? Nah, apakah yang dari bahan apa ini namanya bahan apa ini? Kayu atau black atau yang bahan misalkan menggunakan bahan besi. Nah, tapi besi tidak disarankan, biasanya kan terjadi apa itu karat karena ada oksidasi kan ruangan itu terjadi kena oksigen, kena apa kelembaban itu menggunakan karat, kalau itu bersentuhan gitu kan, nah, itu akan menjadi karat dan menyebabkan kerusakan gitu kan, biasanya coklat mungkin nanti lama-lama rapuh gitu kan. Nah, kemudian intensitas cahaya, ya kan? Bagaimana kita meletakkan koleksi supaya aman dari matahari. Karena matahari itu, ya, kalau masih transportasi nggak seperti itu, tetap menyadari cahaya itu masih faktor, kan? Jadi pinjam itu ada dua, pinjam lapor dan pinjam tidak melapor. Kalau dia melapor artinya kan tidak mau tidur. Pinjam ya kan melakukan prosedur dan itu terjadi ada gitu. Bukan artinya dia melakukan kecurian dan sebagainya. Jadi dia merasa begitu aja pinjam juga pulang gitu kan. Petugas nggak paham, petugas nggak menyadari itu. Gitu kan. Nah, nanti setelah seminggu, 2 minggu. Nanti kali koleksinya bukan koleksi yang fiksi kan. Nah, kamus, gitu kan. Dan apa lagi? Pak sudah pernah mengidentifikasi masing-masing resiko kekayaan? Kan udah semester 7. Oke, ini ya, ini ya tentu masalah seperti ini juga kita memberikan layanan bagaimana resiko kalau kita membaca itu resikonya apa itu? Alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman pustakawannya itu yang sedikit bisa menyediakan atau menginstalasi sistem informasi tadi, ya kan, sejarah kita, dan itu sudah kena serang hacker. Tapi istilahnya hacker itu bukan hacker yang rusak ya. Kalau hacker yang rusak apa istilah hacker ya? Bukan hacker ya? Hacker adalah orang yang mencoba belajar dia melihat kelemahan-kelemahan itu, kadang memberikan solusi kan, atau memberi peringatan. Nah
itu karena tadi keterbatasan IT kami kalau kita kan pernah online kan, ya kan? Pasti ada penyusul. Dan itu pernah kami, dan sering, dan itu terkadang kami mendapat semacam notif dari TK, Pak Imam, itu komputer servernya kena serang tuh. Nah, saya coba lihat, nanti di situ dia akan meninggal pesan tuh, ya kan? Dihack oleh siapa? Nah, antisipasinya apa? Kira-kira apa? Ya, itu melakukan sistem, melakukan. Nah, ini adalah ruangan referensi. Selanjutnya kita akan menuju ruangan sirkulasi. Buku yang di sini cuma bisa dibaca di tempat atau di fotokopi. Tapi kalau adik-adik mau pinjam buku, itu nanti kita di ruangan sirkulasi. Dari sana? Sudah. Berarti adik belum? Belum. Tadi belum. Jadi di sana kita lihat tempat penyiapan. Sini. Oke, udah siap semua? Nah, sekarang kita sudah sampai di ruangan sirkulasi. Nah, di sini kita akan mendengarkan penjelasan dari pustakawan Buntannya. Harus bermain juga ya. Soalnya habis jam kerja aja ya, di luar kerja itu tidak mulai pengajian luar makanya. Malah kan terima lagi sudah balik. Ada, cuma kalau hilang ada hilang nggak sih? Aja yang ada di saya bersama mungkin ada lebih lagi jadi yang ada kreditnya itu tetap dengan itu dan tetap bayar juga. Pinjam oleh adik-adik ini dan terus apa nih? Nah, itu makanya sebenarnya bagian perbaikan itu ada lagi. Apa lagi semuanya? Ya, ada nyampurnya, ada tangannya, kalau tergantung ini amannya jangan. Pakai yang apa yang ada daripada darurat lah istilahnya ya, karena kita belum ada yang dekat terus ininya sebenarnya isolasinya gitu. Oh, kalau isolasinya kan nggak harus disitulah rata-rata kasus yang terjadi mulai kan bikin surat bebas perpustakaan, tak tahunya di kalian ada sangkut hukum karena tidak pernah punya perpustakaan. Disitulah kasus yang paling parah untuk mahasiswa. Ketahui kan, seumpamanya dari mulai awal mahasiswa baru ketahuan ya taruhlah 3 tahun kan. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang disediakan perpustakaan Intan untuk pemustaka atau pengguna perpustakaan. Nah, selanjutnya ini adalah
koleksi yang ada di Perpustakaan Untan. Nah, itu adalah video dari kuliah lapangan. Segitu saja videonya. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih.